di episode yang ke-67 bertepatan dengan hajatnya saudara kita yakni Bapak Nur Kalim telah dikaruniai berupa putri dari Allah Subhanahu wa taala yakni bernama Hafizah Nur Kamilah, berupa perempuan ya. Semoga titipan Allah ini yang berupa anak, Allah Subhanahu wa taala menjadikan dia anak yang solihah, anak yang berbakti kepada kedua orang tuanya, kemudian berguna untuk agama nusa dan bangsanya, dan menjadi qurratul ain. Qurratul ayun yakni penyejuk hati bagi setiap siapa saja yang memandang anak tersebut. Perlu diketahui sebelum nanti kita bahas kitab sebagaimana lazimnya, ada kewajiban untuk orang tua terhadap anak-anaknya. Apakah kewajiban tersebut? Ada yang tahu kewajiban kita sebagai orang tua kepada anak apa? Kalau seandainya kita masih bingung, tidak tahu, yuk kita sama-sama perhatikan. Nah, ngomong-ngomong Bapak Nur Kalim, ini acara namanya acara apa nih? Istilah tasyakur bin nikmah ya bisababi maulidin ya, sebab lahirnya putri tercinta dari Bapak Nur Kalim dan ibu siapa? Ibu Destri ya, buat Desta baik. Jadi hakul waladi 'alal waladi, kewajiban orang tua kepada anak itu paling tidak malam hari ini kita bahas 5 saja. Yang pertama ayyur di'ahu, nanti ketika 9 bulan istri hamil, kemudian dengan izin Allah keluar dari rahim ibunya yang namanya wiladah atau melahirkan. Nah itu ketika melahirkan kita dianjurkan, bahkan di situ kalau seadanya tidak ada penyebab untuk halangan terhadap anak tersebut, orang tua khususnya ibu ayyardi'ahu, menyusui anak tersebut ya, menyusui selama berapa tahun? Gila waqal di dalam Al-Quran 2 tahun disusui oleh ibunya. Kenapa disusui oleh ibunya? Supaya nanti anak yang lahir tadi nurut sama orang tuanya. Kalau seandainya susunya sapi, nanti khawatir nurutnya sama sapi. Makanya susui anak itu ya dengan penuh keikhlasan, keriduan. Untuk apa? Menyusui anak. Kemudian tak kalah pentingnya kewajiban daripada orang tua yang kedua itu ayyuhzina husmuh. Ketika itu bayi lahir, ya lahir seorang putra atau putri, ayyuhzina husmuh, dikasih nama yang pantas, yang baik. Di sini putri tercintanya namanya Hafizah Nur Kamilah. Insyaallah ya, sebagaimana namanya ya, menjadi apa? Anak penghafal yang sempurna. Penghafal Al-Quran, penghafal hadis, menghafal ilmu-ilmu agama yang ada, khususnya agama Islam. Amin ya rabbal alamin. Jadi yang namanya nama itu jadi kebanggaan. Jangan sampai nanti ya ketika ada anak kita namai asal saja. Wastem. Baiklah para hadirin, mari kita saksikan sambutan daripada Bapak RT kita misalnya, yakni Bapak
bodong. Wah, Bapak bodong. Melas. Ya. Kasihan ketika ada nama asal aja bodong. Kalau buat itu yang namanya undangan, nanti pada assalamualaikum isi terakhir wassalam hormat kami bodong sekeluarga. Ya repot ya, bodong sekeluarga. Nah makanya kasih nama yang bagus, jangan asal saja. Karena apa? Nama itu adalah doa. Ya, bahkan insya Allah kalau seandainya kita namanya bagus, ini jadi kebanggaan ketika dipanggil nanti oleh malaikat ya, ketika dipanggil itu mendapatkan rapot ketika dipanggil misal ya Abdul Aziz, bagus ya. Nur Kalim, ya. Bakal Jawa misal Kartono, bagus. Makanya kita harus apa? Namai anak kita anak yang bagus. Kemudian kewajiban yang selanjutnya kita ta'addaba, kita didik anaknya. Ini yang namanya persoalan besar bagi orang tua adalah ta'addab. Kita mendidik anak supaya menjadi anak-anak yang berakhlakul karimah. Bukan hanya kita berilmu tapi apa? Beradab, berakhlak. Kemudian kewajiban orang tua lagi kasih anak-anaknya makanan, minuman, yang pakaian dari hasil yang halal. Paduan baik. Ya. Ayang kihahu idza adraka, yang terakhir. Ketika nanti anak sudah besar, itu kewajiban orang tua masih ada apa? Menikahkan anaknya. Kalau sudah ketemu jodoh, ya dikhawatirkan kalau seandainya nggak dinikahkan nanti kawin sendiri, ya. Kawin lari, ya. Ya, kawinnya anak nih sorgedang, kan bahaya. Nah, jadi kita apa? Jaga ya anak-anak kita daripada hal-hal yang demikian. Nah itu adalah kewajiban orang tua kepada anak. Nah di mana nanti ketika kita mendidik anak itu ya, pada utamanya adalah ma'rifatullah, mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana di episode 66, kita itu tidak akan bisa mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala kecuali dengan usaha dan perjuangan yang tidak gampang. Sungguh-sungguh, benar. Sebagaimana di kitab ini dinyatakan wa kadzaka, dan seperti itu. Artinya apa seperti itu? Seperti itu kita ingin mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala, bermakrifat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'rifatan tahussu 'aliyatun, ma'rifat yang khusus lagi istimewa. Itu kita akan dapatkan dengan apa? Penuh perjuangan, penuh kesungguhan dalam kita mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Pernah Ali bin Abi Thalib ditanya sama teman-temannya, wahai Ali, bagaimana kita itu bisa mengenal Allah? Apa dengan sebab melalui Nabi kita kenal Allah, apa sebaliknya? Kita mengenal Allah kemudian bisa mengenal Nabi. Coba ada yang bisa jawab enggak? Kalau ada yang bisa menjawab berarti cerdas spiritual. Ayo. Nah, iya kan. Geremong-geremongnya anak. Mengkonon. Kalau kita orang ya secara kacamata syariat umum, jawabannya pasti kita mengenal Nabi kemudian mengenal Allah. Tapi Imam Ali jawabannya cerdas. Imam Ali itu adalah babul ilmi, ana madinatul ilmi, ya. Wa Ali babuha, saya itu adalah kotanya ilmu, biangnya ilmu. Siapa? Nabi Muhammad SAW, dan pintunya itu adalah Ali. Ali itu ya sebagai wakil dari Nabi Muhammad. Ketika ada orang yang bertanya sulit sekali tidak ada Nabi, penggantinya itu adalah Ali.
Nah, Ali itu ditanya, ya bagaimana cara mengenal Allah? Apakah kita itu melalui Nabi baru kenal Allah, atau kita kenal Allah baru mengenal Nabi? Nah, jawaban daripada Ali karamallahu wajhah, ia menjawab, saya mengenal Nabi Muhammad sebab Allah Subhanahu wa taala. Kok bisa seperti itu ya? Kenapa? Karena jika saya itu mengenal Allah Subhanahu wa taala sebab Nabi, maka saya akan mengkultuskan Nabi, maka saya akan menyembah Nabi, saya akan mendewakan Nabi. Karena apa? Nanti Nabi akan lebih mulia daripada Allah Subhanahu wa taala. Tapi jika aku kenal Nabi sebab Allah Subhanahu wa taala, maka nanti di kehidupan dunia ini aku akan selalu butuh kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, makanya aku ya, kalau kita pengen kenal Allah, ingin tahu Allah Subhanahu wa taala, artinya bermakrifat dengan Allah Subhanahu wa taala, maka ya kita mengenal Allah Subhanahu wa taala itu melalui media yang tiada lain dan tiada bukan makhluknya, yakni kita sendiri. Makanya ada yang mengatakan man arafa nafsahu faqad arafa Allah. Siapa orang yang mengenal dirinya, maka dia akan mengenal Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang kenal dirinya, maka dia akan kenal Allah Subhanahu wa taala. Nah, kembali lagi kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tadi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika hidup di dunia itu akan membawa apa? Membawa agama Islam, membawa benih di sana keimanan yang ditancapkan, ya disebarkan, ya dimantapkan melalui lisan beliau, kita dengarkan, kemudian kita menjadi beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian membawa keterangan tentang keihsanan. Nah, ketika ya itu mengantarkan semua itu Islam, iman dan ihsan, yang nanti ujung-ujungnya menjadikan diri kita insan yang tulus dan ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan itu maka kita yakini dengan seyakin-yakinnya, kemudian kita amalkan ya dengan penuh ketelatenan, kesabaran, ya kesungguhan, supaya apa? Tadi bisa mengenal Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketahuilah bahwasanya orang yang usul, orang yang sampai kepada Allah Subhanahu wa taala itu adalah orang-orang yang sangat dekat dengan Allah, orang yang mengenal Allah Subhanahu wa taala. Caranya ya tiada lain, tiada bukan kita deketin Allah Subhanahu wa taala dengan apa? Dengan kita nanti ya di dunia ini tadi membuka, mengenal diri, cerminkan diri kita di dalam diri kita. Dengan cara apa supaya kita lebih kenal Allah Subhanahu wa taala? Lewat mengenali diri kita. Kita akui paling tidak sifat-sifat yang ada di dalam diri ini, seperti sifat lemah, seperti sifat fakir. Fakir itu butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Sifat kita yang bodoh, enggak tahu apa-apa. Itu sifat-sifat yang model seperti itu kita adu dengan sifatnya Allah. Kalau seandainya lemah, kita adu dengan sifat maha kuasanya Allah Subhanahu wa taala. Sifat fakir kita yang butuh kepada Allah Subhanahu wa taala, kita adu ya dengan sifat maha gayanya Allah Subhanahu wa taala. Dan sifat bodoh kita adu dengan maha tahunya Allah, sehingga nanti kita itu akan merasa orang yang tidak bisa apa-apa. Nah, ketika kita sudah mengklaim diri kita, mengakui diri kita bahwasanya kita itu bukan apa-apa di dunia ini, tidak bisa apa-apa, tidak punya apa-apa. Nah, ketika kita sudah akui seperti itu, maka kita pada hakikatnya telah mengenal Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau seandainya masih mengakui aku ini adalah aku, ya, kemudian dengan sombongnya, ya, dengan dia lantangnya di dunia ini bertindak semena-mena, berarti dia belum kenal pada dirinya sendiri, apalagi kenal dengan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin hanya itu saja dulu yang bisa disampaikan. Semoga ada manfaatnya. Yuk kita sama-sama
berdoa kepada Allah SWT untuk Adinda Hafizah Nur Kamila dengan wasilah zikir bersama yang sudah saya bawa. Mangga di